Kita sekarang bertemu untuk membahas lengkeng. Tentu saja hal yang menarik yang akan kita bahas, karena sesungguhnya lengkeng ini berpotensi besar di negeri ini. Namun sayang, karena dulu masuknya lengkeng-lengkeng generasi pertama, yaitu lengkeng-lengkeng dataran rendah, telah banyak mengecewakan kita dengan baik kualitas maupun kuantitasnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahkan lebih rendah daripada lengkeng-lengkeng purbakala, maaf, seperti lengkeng Ambarawa gitu. Jadi sekarang ini kita pada generasi 3, artinya mutu daripada lengkeng generasi 1 sudah jauh tertinggal. Mungkin yang generasi 1 yang bagus kita bisa melihat nanti lengkeng itu. Nah sekarang ini yang di hadapan kita ini namanya lengkeng Firni. Lengkeng Firni sudah saya bahas di buah-buahimpian.com sebagai lengkeng yang berbentuk anggur. Nanti dia akan menjuntai seperti anggur dan bagus sekali merapat gitu. Nah, Anda lihat bagaimana tampilan lengkeng Firni dari atas ke bawah hampir berbuah, luar biasa. Dompolannya pun nantinya ini perkiraan sekitar 2 kilo. Nah ini lengkeng Firni ini masih masuk ke lengkeng generasi 2. Di generasi 2 itu ada Moya, ada Wangtong, ada Tanatong dan sebagainya, termasuk Kaisar juga. Nah, sebagai awal memang saya akan membahas generasi 2 ini, di mana generasi 2 sudah meningkat pada kualitas dari lengkeng tersebut, yaitu daging buahnya sudah tebal, biji sudah mengecil. Namun sayang, lengkeng-lengkeng generasi 2 ini masih ada berair, sehingga agak mengganggu. Bayangkan kalau Anda makan lengkeng yang masih menetes, tidak enak kan? Yuk, kita mari lihat sisi lain dari lengkeng ini. Nah ini sisi sebaliknya, luar biasa kan? Hampir semua pucuk penuh dengan lengkeng. Inilah keunggulan dari lengkeng-lengkeng generasi 2. Secara kualitas meningkat, baik proporsinya meningkat gitu. Nah, setelah saya mengantar Anda untuk mengenal lengkeng-lengkeng generasi per generasi, mari kita lihat lengkeng generasi 3 langsung. Karena kita ingin Anda lebih memahami bagaimana sih sesungguhnya keunggulan lengkeng generasi 3 yang saya gembur-gemburkan di di web saya atau di blog saya. Monggo kita lihat langsung. Lihat, ini memang lengkeng yang nantinya pergompolnya itu bisa mencapai 4-5 kilo. Luar biasa. Jadi secara kualitas maupun kuantitas meningkat. Tadi kalau saya bilang kelemahan dari generasi 2 masih berair, sekarang sudah nggak berair, kering, benar-benar kering, seperti kita makan rambutan. Inilah lengkeng pohon yang lain, juga lengkeng kristal 2. Lihat, ini ada 5 pucuk, tapi semuanya muncul 1, 2, 3, 4, 5. Lihat, dalam satu pucuk bisa sampai segini. Lihat, ini benar-benar luar biasa. Maka nggak heran kalau majalah Trubus memperkirakan satu pohon itu bisa menghasilkan 3 juta per panen. Ya, itu sebenarnya sih masih pesimistis atau masih minimal, karena kan berarti kalau 30.000 aja per kilo berarti cuma 100 kilo, ya kan? Padahal kalau Anda lihat di sini mungkin bisa mencapai itu atau lebih gitu, karena gompolan yang demikian bagus. Oh ya, perlu saya jelaskan juga bahwa kenapa sih saya menampilkan lengkeng yang belum gede-gede, artinya lengkeng yang masih pentil gini.
Karena memang kalau sudah gede kita sudah brongsong gitu loh. Bisa sampean bayangkan saya harus nyopotin brongsongan kan sulit. Jadi mending saya jelaskan ini, dan kelihatan juga produksinya juga sudah kelihatan. Jadi saya nggak perlu melepaskan brongsongan, tapi Anda melihat sendiri bagaimana sih sebenarnya lengkeng ini mampu berproduksi secara maksimal kalau kita pelihara maksimal juga. Ini generasi 3. Nah, tadi saya bilang gimana dengan generasi 1? Masih nggak ada. Generasi 1 masih ada yang masih muncul seperti lengkeng itu. Cuma di cuaca ekstrim seperti saat hujan deras atau saat kemarau panjang seperti ini di tahun 2015, apakah lengkeng itu mampu untuk menyamain lengkeng kristal 2 ini? Kita lihat yuk sebelahnya. Nah, lihat, ini lengkeng itu dari ciri khasnya dari kemplingnya daun atau dari cemerlangnya daun. Nah, lihat, dia nggak kuat terhadap ekstrimnya cuaca, sehingga banyak yang rontok. Dan dompolinya mungkin Anda bisa lihat ini 1 kilo aja gitu, ya kan? Kenapa? Ya karena memang ini varietas. Bicara tentang varietas, bicara tentang keunggulan masing-masing. Di mana lengkeng-lengkeng silangan atau lengkeng hibrid memang berbeda satu sama lain, karena kita akan tahu apa saja yang dimasukkan di dalam silangan tersebut. Tapi lengkeng itu adalah awalan dari lengkeng-lengkeng atau indukan awal dari lengkeng-lengkeng generasi 1 yang top, yang sampai sekarang menjadi istilahnya menjadi sumber dari persilangan tersebut. Yuk kita lihat lagi. Nah, lihat, ini lebih parah lagi lengkeng itu. Bahkan dia pun cenderung tidak subur, tidak kuat terhadap cuaca ekstrim, bunga dan buahnya rontok. Jadi mana mungkin dia bisa mencapai 2 kilo seperti biasanya atau seperti ketika ada hujan gitu. Nah, tapi lihatlah, bandingkan yang sebelahnya yang lengkeng kristal 2. Ini yang lain dari yang tadi kita ngomong. Luar biasa, guys. Hampir tiap gompolan itu benar-benar meskipun yang ini tidak semaksimal yang tadi, tapi masih saja menampilkan produksi yang luar biasa. Begitu Anda pahami sekarang bagaimana lengkeng generasi 2 tadi, Pirni sudah bagus sampai dari atas ke bawah penuh dengan lengkeng. Anda juga pahami juga lengkeng generasi 3 seperti kristal 2 tadi, yang baik secara kualitas dan kuantitasnya super, karena manisnya bisa mencapai 22-24 grits. Tapi Anda juga memahami dengan lengkeng generasi 1 yang masih kurang secara kualitas dan kuantitas. Jadi saya harapkan dengan video ini Anda tidak ragu-ragu mengebunkan lengkeng kristal 2 maupun lengkeng generasi 3 seperti lengkeng Kinglong, lengkeng merah yang memang secara eksotis luar biasa. Tadi Anda melihat lengkeng-lengkeng kristal 2 yang top dan super, ya kan? Nah, lengkeng itu dibuahkan sebaiknya itu umur 3,5 tahun lebih, karena dengan gompolan yang begitu besar, dengan produksi yang besar, diharapkan sudah kuat dan mampu untuk berproduksi sebanyak yang kita harapkan, dan mampu mencapai target seperti yang Trubus katakan 3 juta per pohon untuk sekali panen. Tapi bagaimana kita mencoba pada umur sebelum itu? Apakah juga bisa dibuahkan? Nah, lihat, ini baru umur 2 tahunan, jadi masih kecil, antara 1 sampai 2 tahun mungkin. Kita buahkan, Anda lihat bisa berbunga, tapi
tidaklah sepanjang kalau dibuahkan ketika sudah berumur 3,5 tahun atau lebih. Ini akan panjang nanti. Dan buahnya juga ini ada yang sudah buah. Tidaklah sebanyak kalau di umur 3,5 tahun lebih. Ya, dompolan paling kita perkirakan di antara angka 2 kilo lebih. Ya, jadi tidak mengapa kalau di bawah 3,5 tahun, tapi hasilnya pun kurang. Namun saya pernah mencoba di angka 2 tahun dengan maksimal produksi, tapi tidak kuat, ambruk bahkan patah-patah. Meskipun dia bukan jenis diamond yang getas dalam batangnya ini, tapi dia tidak kuat menyangga buahnya yang memang banyak. Kedua juga misalnya di umur di bawah 3,5 tahun akan membuat si lengkeng kristal 2 ini juga kurang sehat akhirnya. Bahkan Anda lihat hasilnya juga kurang maksimal. Ini juga tidak muncul, bunganya juga terlambat munculnya, tidak seragam. Ya, itu resiko yang kita hadapi bila pembuahan atau orang mengatakan pembosteran dilakukan sebelum umur 3,5 tahun. Biasanya untuk standar batang itu 1 lengan kita itu udah 3,5 tahun. Tapi kalau ini Anda lihat masih kecil. Oke, begitu. Sekarang kita di kebun lain, di mana cara pemeliharaan lebih baik daripada yang tadi, dan kita akan melihat berapa sih yang dinamakan 3,5 tahun itu seperti ini. Bahkan lebih kalau perawatannya lebih maksimal lagi. Dan Anda lihat batang pokoknya itu hampir 1 lengan kita orang dewasa. Anda lihat. Nah, ini memang prosedural yang harus kita jalani supaya pohon lengkeng nantinya bisa berumur panjang. Perkiraan kita kan kalau di umur 9 tahun dilakukan pemangkasan berat, lengkeng ini masih mampu. Tapi kalau ada istilahnya berproduksi lebih awal dari 3,5 tahun, terkadang lengkeng itu kayak butet ya kalau orang Jawa bilang. Nah, lihat, Anda lihat bagaimana produksi tiap dompolnya itu luar biasa. Itu merata dan bagus itu. Anda lihat juga penampilan dari kebun lengkeng ini yang jarak tanamnya sudah mulai lebar. Kalau yang tadi itu agak rapat karena banyak bibit, artinya itu kebun jeruk juga, kebun lengkeng juga, dan kebun bibit. Tapi yang ini meskipun bercampur karena ini juga merupakan kebun indukan, tapi jarak tanam sudah mulai panjang, sudah mulai diatur. Ya. Jarak tanam bisa untuk efektifnya lebih dari 6x6, 8x8 bisa. Setelah saya akan membahas bagaimana lengkeng kristal juga ini berproduksi di musim yang tidak se-ekstrim ini. Ini benar-benar ekstrim. Ini di bulan Oktober aja belum ada hujan, tapi lengkeng kristal dia tidak rontok seperti lengkeng itu yang tadi. Jadi kemampuannya luar biasa yang mampu untuk memunculkan buah. Ya, ini memang terus terang di ekstrimnya musim ini tidaklah bisa mencapai maksimal
5 kilo, tapi kurang lebih 2-3 kilo. Tapi lihatlah bagaimana lengkeng ini perpucuknya bisa rata-rata kalau di Indonesia ada 100 pucuk aja, paling tidak 97 pucuk muncul. Kita sudah hitung. Oke, Anda lihat. Nah, tapi ada lagi yang lebih bagus lagi. Kita lihat di sini. Ini luar biasa. Anda lihat bagaimana lengkeng ini memunculkan sisi yang luar biasa sekali. Kenapa saya katakan luar biasa? Sekali lagi saya katakan ini bukan di musim yang biasa, tapi ini di musim yang ekstrim. Tapi lengkeng kristal 2 masih mampu untuk berproduksi dengan kuantitas yang maksimal. Sekali lagi bandingkan dengan lengkeng utuh tadi, betapa jauh berbeda. Kalau nanti ini menjadi lengkeng yang gede, sudah berupa butiran-butiran yang 2-3 cm, ini akan cukup jauh karena lengkeng ada di tahap ini aja yang belum masih pentil aja sudah hampir menuju ke jauh. Masihkah Anda tidak tertarik menanam lengkeng kristal 2? Saya pernah membahas bagaimana kemampuan lengkeng kristal 2 di saat hujan deras. Itu masih luar biasa. Jadi kerontokannya pun gede. Sekarang di saat musim kemarau yang tinggi ini, lengkeng kristal 2 masih menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Jadi nggak salah kalau saya lebih dalam hal menjelaskan lengkeng kristal 2 di status Facebook saya di buah-buah Indian, karena memang kemampuannya luar biasa. Lihat, ayo kita lihat seputaran ini saja. Gimana? Kira hampir rata putih-putihnya. Semua mengeluarkan biru. Ini kemampuan dahsyat dari lengkeng kristal. Mari kita lihat satu putaran. Luar biasa. Kalau pesimistis 3 juta per pohon jelas sampai, jelas tercapai. Anda tidak perlu ragu tidak menanam. Anda harus menanam. Saya benar-benar mengharapkan menyebar ke seluruh Nusantara kita, di mana kebutuhan lengkeng di negeri ini tinggi, tapi kebun masih ragu-ragu sebenarnya. Karena kekecewaan lengkeng generasi 1 jangan menjadikan kita ragu untuk menanam. Kita sudah di generasi lain, di generasi 3, di mana sudah jauh dari generasi 1 yang telah mengecewakan kita. Jadi saya harapkan ini betul-betul menjadikan kita semangat untuk menanam lengkeng lagi. Yang lalu biarlah berlalu, tapi kita harus bangkit lagi untuk menanam lagi. Penelitian ini dari lab, persilangan ini dari lab, dan kita yakin bahwa lengkeng generasi 1 sudah sepantasnya kita tanam. Lengkeng generasi 3 sudah sepantasnya. Kualitasnya lebih daripada lengkeng impor dari Jepang. Jadi kalau sekarang aja kita tanam dan kemudian 3,5 tahun kita atau 5 tahun puncak panen kita menjual, jelas masih laku karena kualitasnya lebih daripada lengkeng-lengkeng impor.
Oke, kita lihat gimana sih lengkeng kristal 2 itu. Nah, kita juga akan menunjukkan gimana percabangan lengkeng luar biasa. Itu menggunakan rumus 1, 2 gitu. Jadi dia sudah sejak awal di training sehingga benar-benar kuat menyangga buahnya yang luar biasa nanti. Ini lengkeng yang siap dibuahkan, tapi kita menunggu sampai dia daun buah. Dan ketika dia sudah mulai tua, kita buahkan atau menggunakan pasir. Atau kalau dalam bahasa dagang kita bisa memakai avian, bisa memakai nongpen, bisa memakai yang lain. Asal ada unsur NO3 yang di dalamnya atau stasiun keluar. Ya, ini lihat, ini masih muda, masih belum kita lakukan. Kita menunggu sampai dia tua seperti ini. Nah, ketika tua kita anu 1 bulan kemudian muncul bunga, 5 bulan kemudian kita. Namun seperti yang saya jelaskan tadi, jangan langsung dibuahkan ketika sudah panen, tapi kita kasih ring, kita kasih jarak, sehingga diharapkan hanya 1,5 tahun kita bisa 2 kali panen, bukan 1 tahun 2 kali. Jangan, karena kita menjaga kesuburan, menjaga tanaman itu tidak akan kuntet, tidak akan mogok berbuah, tidak akan mogok untuk tumbuh. Anda mungkin memikir saya terlalu berlebihan dalam hal ini. Ini ada contoh. Ini tanaman lengkeng yang dibuahkan sebelum umurnya. Lengkeng kristal 2, dia juga dibuahkan sebelum umur. Akhirnya dia kuntet. Tidak subur seperti teman-temannya yang tadi yang saya. Ini akhirnya kuntet, dia tidak tumbuh juga tidak. Bahkan kalau saya katakan mati sekarang hidup tak mau. Apakah Anda ingin lengkeng yang kayak gini? Jelas enggak. Tapi lengkeng yang seperti yang saya tadi ngomong, lengkeng ya subur, ini akan terus. Dan perlu Anda perhatikan, nanti setelah usai panen ini berbuah, Anda harus potong. Nanti dia akan memunculkan tunas-tunasnya habis. Ya. Dan oke, terakhir, jangan ragu-ragu lagi untuk menanam lengkeng kristal yang fenomenal. Yang di foto saya itu, kalau nanti akan saya lihatkan foto atau akan saya tautkan fotonya, memang menampilkan hasil yang luar biasa. Per kilonya bisa 5 kilo. Tapi dengan melihat penampilan ini saja, yang besok sebelum saya bungkus ini, besok 1 hari mau saya bungkus karena sudah menunjukkan perkembangan untuk dibungkus, dan sudah menunjukkan ada yang tadi yang kena serangan sama seperti coklat, kelelawar, maka lengkeng ini layak sudah dibungkus. Dan alhamdulillahnya kita mampu mengambil garam sebelum dibungkus. Ya, nyata-nyata Anda lihat bagaimana kemampuan lengkeng kristal ini diproduksi. Layak dikebunkan, layak menjadi solusi bagi perkebunan kita yang sedang terpuruk. Maka ini menjadi pilihan bagi perkebunan seperti karet, seperti sawit, untuk juga terjun ke perkebunan buah. Luar biasa hasilnya bisa diperkirakan seperti halnya karet dan sawit. Bisa diatur pembuahannya, bisa diatur dalam pemasokan kepada supermarket atau pasaran.
Oke, demikian saja apa yang saya jelaskan. Semoga ini menjadi wacana yang indah bagi kita semua. Semoga ini menjadi semacam eh, menginspirasi Anda untuk segera menanam lengkeng tanpa lengkeng Vista 2 tanpa ragu. Karena sudah terbukti, sudah terlihat hasilnya, dan sudah dibahas di banyak masalah. Dengan video ini saya hanya menambahkan bagaimana sih sesungguhnya lengkeng itu berfungsi ketika masih pentil, ketika dalam cuaca ekstrim 2015 ini. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatian Anda.